Sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah. Ya, kita libur katanya ya, 1 minggu kemarin ya. Nah, kalau libur kira-kira masih ingat nggak 2 minggu yang lalu babnya bab apa? Sharing? Betul ya. Dan malam hari ini kita mau melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab ke-7 di dalam buku Visi Evangelisasi ya, yang di buku coklat ini. Nah, nanti bukunya kita buka, Bapak Ibu boleh garis bawahi, boleh stabilo, boleh ditambahkan catatan karena itu buku milik Bapak Ibu sendiri ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nah, tadi Agnes bilang jiwa, gitu kan? Pasti nggak tahu nama lengkap saya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian. Oke, perkenalkan, nama saya lengkapnya adalah Cecilia Wahyu Rezeki ya. Saya dipanggil Wahyuni. Nah, saya berasal dari Paroki Santo Mikael Bandung. Ya. Dan sebelum saya di Paroki Santo Mikael, sebelumnya saya melayani di Santo Petrus Katedral Bandung. Dan saya sampai saat ini menjadi anggota DPP di Pewartaan sebagai subseksi Kategori Anak dan Remaja. Selain itu juga saya merupakan pewarta dan pengajar di bawah BPK PKK Kesukupan Bandung, Badan Pelayanan Kesukupan Bandung ya. Lalu selain itu juga saya merupakan pendamping dari komunitas anak dan remaja dan orang muda juga ya, yang komunitas Graciadius Catholic Community yang ada di Gereja Santo Petrus Katedral Bandung. Jadi saya banyak sekali berinteraksi dengan anak-anak dan remaja dan orang muda gitu. Jadi mereka panggil saya adalah Siwa. Bapak Ibu sekalian juga boleh panggil saya Siwa. Nah, ini nama saya sudah berkeluarga Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya boleh buka masker? Boleh ya, saya ganteng ya. Ya, saya sudah berkeluarga dan saya punya 1 suami, 2 putra. Jangan kesana Bapak Ibu sekalian. Saya dari 1 suami, 2 putra. Ini diambil 3 tahun yang lalu fotonya ya. Anak saya sekarang yang paling besar sudah kuliah dan yang paling kecil yang pakai baju merah itu sekarang sudah duduk di SMP kelas 8. Dan moto dari keluarga kami adalah kami sekeluarga mau melayani Tuhan. As for me and my house, we will serve the Lord ya. Dan itu ini adalah sebuah doa saya ketika saya belum menikah. Dan Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Suami saya juga melayani dalam satu komunitas doa di Santo Petrus Katedral. Dan anak-anak saya 2 orang ini juga melayani di tim musik dari Persekutuan Doa Anak dan Remaja Gracia. Dan kami semua melayani Tuhan dan saya juga berharap Bapak Ibu sekalian juga bisa bersama-sama dengan keluarga di rumah untuk sama-sama melayani Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Dan ini sedikit perkenalan dari saya. Nah, baik, nggak berlama-lama Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke bab yang ke-7. Tapi sebelumnya saya juga mau sharing sedikit. Sebelum saya bisa berdiri di sini sebagai seorang pengajar khusus evangelisasi, saya juga sama seperti Bapak Ibu sekalian menjadi peserta. Ya, tahun 2007 Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, waktu itu saya diajakin sama teman saya. Ayo ikut yang namanya CAP. Apa sih CAP? Khusus evangelisasi pribadi. Saya berpikir seperti ini, evangelisasi itu bukannya produk dari gereja sebelah. Karena saya di Katolik gak pernah mendengar yang namanya evangelisasi. Nah, karena dipromosiin sama teman saya, dan teman saya bilang, ayolah ikut, banyak kok yang ikut tuh, si itu ikut, ramai juga ya, gitu kan. Oke, saya jadinya bekal dengan keingintahuan. Apa sih CAP itu? Kalau evangelisasi itu di gereja sebelah adalah biasanya tentang mereka datang kunjungan ke rumah-rumah untuk mewartakan kasih Tuhan. Di Katolik seperti apa? Di Katolik ada di Katolik apa? Katolik yang mengikuti Kristen ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah saya mengikuti seluruh bab yang ada di dalam buku Misi Evangelisasi dan mengikuti retus, pemutusan terakhir, saya disadarkan
bahwa saya sebagai seorang Katolik yang sudah percaya Tuhan, yang sudah dibaptis, saya punya satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah dibaptis dan mengaku mengikut Tuhan. Apa itu tugasnya? Tugas yang dipercayakan sendiri oleh Tuhan Yesus itu tugas untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ya, saya baru mengerti, saya baru ngeh setelah saya ikut kursus evangelisasi. Nah, setelah itu saya diajakin oleh beberapa teman di gereja waktu itu di Parapet Katedral, ya, untuk ayo ikut untuk ajar katekumen. Waduh, saya nggak bisa. Kan kamu baru ikut camp, ayo sharing iman kamu kepada anak-anak, gak usah yang dewasa, kepada anak-anak aja. Kan kamu bisa cerita tentang siapa Tuhan, kebaikan Tuhan. Pikir-pikir, ya juga ya. Bapak Ibu sekalian, disitulah saya mulai melayani Tuhan. Sampai saat ini pun saya masih melayani katekumen anak, katekumen remaja, Krisma, anak-anak remaja. Ya. Pernah saya juga menjadi katekis dari umum, tapi nggak lama karena saya lebih banyak berkecimpung di anak-anak dan remaja. Nah, waktu COVID kemarin kan katekumen berhenti ya, Bapak Ibu sekalian tidak bisa ketemu gitu kan ya. Kalau lewat Zoom ya namanya anak-anak gitu kan berbeda. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan menyediakan ladang yang lebih besar. Yang Tuhan sediakan ketika COVID kemarin saya udah nggak tahu Tuhan, saya harus menceritakan kasih-Mu kepada siapa selain kepada keluargaku. Ternyata Tuhan sediakan satu pelayanan, saya bergabung di dalam gerakan relawan muda YouCan, Youth Catechism Indonesia, ya, yang berpusat di Surabaya. Dan saya menjadi seorang fasilitator untuk apa? Untuk study group kelompok kita sama-sama men-sharingkan iman apa yang kita alami selama COVID ini, dan kita sama-sama diisi gitu kan ya, untuk sama-sama belajar bersama melalui firman Tuhan apa yang Tuhan ingin kita lakukan pada masa COVID. Nah, itu. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa kalau kita diutus gak usah takut, Tuhan akan menyertai kita dan ladangnya pun Tuhan yang akan sediakan. Ya, kalau Marsket, lihatlah ladang sudah menguning, telah siap di Tuhan. Yang mana Tuhan ladangnya? Yang penting ketika kita mau, Tuhan sudah siapkan ladangnya. Entah di mana, tapi Tuhan sudah siapkan. Setelah nanti kita selesai camp ini, kita bisa untuk bekerja sama dengan Tuhan menjadi pekerja di ladangnya Tuhan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Setuju ya. Oke, baik. Tapi sini katanya sudah pada pelayanan semua ya, ada asisten imam. Betul? Betul. Iya, lanjutkan Bapak-bapak ini ya untuk tetap melayani Tuhan. Baik. Nah, kalau tadi sudah melihat foto ini, saya ada di mana ya Bapak Ibu sekalian? Ini udah fotonya kecil, sayanya kecil, agak kelihatan gitu kan ya Bapak. Nah, ini saya Bapak Ibu sekalian. Oh, udah paling depan. Saya ikutan di waktu itu cukup banyak sih yang mengikuti kursus evangelisasi pribadi di katedral angkatan yang pertama. Ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai, kita mau kembali merefresh 5 langkah proses evangelisasi. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap. Masih ingat? Masih. Oke. Kalau boleh, saya minta satu orang yang masih ingat 5 langkah evangelisasi itu apa? Berteman. Yang pertama? Berteman. Berteman. Oke, yang kedua? Sharing. Sharing iman. Yang ketiga? Kisah Kristus. Yang keempat? Ajakan bertobat. Yang kelima? Integrasi. Integrasi ke dalam komunitas. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong Bapak-bapak semua. Oke, udah 5 langkah evangelisasi. Yang pertama kita berteman dengan orang-orang. Ya, lalu yang kedua kita punya langkah kedua sharing iman. Langkah yang ketiga adalah kita menceritakan kisah Kristus. Yang keempat ajakan untuk bertobat. Yang kelima adalah integrasi ke dalam komunitas. Dan kalau sudah masuk dalam komunitas artinya kita melakukan yang namanya pemuridan. Ini tidak selesai sampai sini Bapak Ibu sekalian. Ini terus berputar. Ya, setelah kita menjadi murid, kita jadi murid di sini kita belajar, betul Bapak Ibu sekalian. Kita harus memuridkan yang lain. Caranya bagaimana? Berteman lagi dengan orang lain. Ya, berteman dengan orang-orang yang belum kita kenal atau mungkin dengan orang yang sudah kita kenal, gitu kan. Tetapi mungkin mereka non-Katolik KTP. Ya, inilah 5 langkah
proses evangelisasi yang nanti kita akan lakukan gitu kan ya, dalam tugas kita nanti di akhir Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Malam hari ini kita masuk ke langkah yang ketiga, ya, yaitu menceritakan kisah Kristus. Bab ini dulu ketika saya mengikuti CAP tahun 2007, bab ini dibagi dua. Jadi ada bab 7, bab 8. Yang pertama adalah bab 7 kisah Kristus, yang kedua bab 8-nya penyajian Injil, ya. Tapi sekarang disatukan Bapak Ibu sekalian menjadi satu bab saja, yaitu bab 7, ya. Nah, apa sasaran ketika kita mempelajari bab 7 ini Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian boleh buka bukunya di halaman 154. Nah, biar nggak nempel-nempel Bapak Ibu sekalian ya. Oke, di halaman 154. Yang pertama sasaran dari bab yang ketujuh ini adalah kita mau menegaskan kembali akan pentingnya tugas pewartaan. Ya. Lalu yang kedua adalah memahami 4 kebenaran pokok sebagai ringkasan iman. Ya. Dan iman Kristiani dan hubungannya dengan pewartaan kisah Kristus. Lalu yang ketiga, menerapkan kebenaran-kebenaran Injil dalam situasi hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan tugas mewartakan Injil. Siapa saja yang boleh mewartakan Injil, Bapak Ibu sekalian? Apakah cuma pastor? Apakah cuma suster? Apakah cuma frater? Atau cuma diakon? Apakah kita juga diajak untuk mewartakan Injil? Apakah cuma tugas pastor doang mewartakan Injil? Tidak. Lalu tugas siapa? Tugas teman saya, jiwa gitu kan ya? Atau tugas saya? Tugas kita semua. Ya, kenapa? Karena kita kaum awam pun dipanggil untuk mewartakan Injil. Ya, bukan hanya kaum klerus, ya, pastor, pastor bukan, tetapi juga kita kaum awam dipanggil. Nanti ada dasarnya kenapa kita kaum awam harus mewartakan Injil. Ya, nanti kita akan memahami 4 kebenaran pokok. Apa itu 4 kebenaran pokok? Dan yang ketiga, nanti minggu depan, ya, kita akan banyak sharing kelompok, Bapak Ibu sekalian. Ya, sharing kelompok untuk apa? Untuk kita mau belajar contoh-contoh bagaimana menerapkan kebenaran-kebenaran Injil yang pada malam hari ini kita pelajari bersama di dalam kehidupan yang sebenarnya. Ya, jadi ini sasaran yang mau yang akan dicapai ketika kita mengikuti bab yang ke-7. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian masih ingat di bab yang pertama, gitu kan ya? Kenapa sih kita harus mewartakan Injil? Kalau yang namanya umat Katolik, kita tidak hanya berpegang pada yang namanya kitab suci, betul? Ada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Apapun yang kita lakukan di dalam pelaksanaan liturgi, semuanya itu berdasarkan 3 hal tadi. Ya. Lalu kenapa kita harus mewartakan Injil, Bapak Ibu sekalian? Di dalam kitab suci ada dasar Alkitabiahnya. Masih ingat? Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa bunyinya, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah ayat yang harus, yang wajib kita ketahui ketika kita mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Apa sih dari Matius 28 ayat 18 sampai 20? Ada yang mau kitab suci nggak? Atau handphone suci? Handphone sucinya udah dicelupin Bapak Ibu sekalian. Kitab suci, oke. Kalau ada yang mau kitab suci atau handphone suci, boleh buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 itu adalah Matius di bab yang terakhir sebelum Lukas. Oke, ya saya kasih contekan ya. Ini layar suci, jadi sebentar aja hilang Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya kasih contekan. Apa isinya? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah lalu ajarlah mereka melakukan
Bapak Ibu sekalian? Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Ini merupakan amanat agung Yesus. Amanat agung yang dititipkan oleh Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Yang namanya amanat itu kudu dilakukan. Betul ya? Sudahkah Bapak Ibu melakukan amanat agungnya Yesus? Saya percaya sudah. Ya, minimal apa? Pasti Bapak Ibu sekalian di sini sudah berkeluarga, punya anak. Anaknya diajarin ke gereja, gitu kan? Anaknya diajarin untuk belajar doa, membuat tanda salib. Itu salah satu di mana kita mengajarkan mereka, gitu kan? Siapa Tuhan kita, ya. Jadi ini kalau saya harus pergi, saya harus mengajarkan, berarti saya harus hafal satu kitab suci. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kitab suci itu adalah satu buku yang terpenting yang harus kita baca. Ya, karena kenapa? Dari situ kita akan lebih mengenal siapa Tuhan kita. Ya, kalau kita kenal seseorang, pasti akan banyak cerita-cerita tentang orang itu. Kalau kita nggak kenal, pasti kita nggak akan menceritakan. Saya kenal dengan Agnes dan saya akan menceritakan Agnes. Wah, ini mah Bapak Agnes. Kenapa? Karena Wahyu ini dekat dengan Agnes. Tapi kalau Wahyu ini nggak dekat dengan Agnes, apa yang mau Wahyu ceritakan? Ya, jadi itulah fungsinya buku penting kita yang pertama di bab yang pertama introduksi itu adalah kitab suci. Baru yang kedua buku misi evangelisasi. Ya, nah baik. Selain di Matius 28 ayat 18 sampai 20, ini adalah amanat di mana semua orang dipanggil untuk mewartakan. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kenal dengan yang namanya Rasul Paulus. Bapak Ibu tahu siapa Rasul Paulus? Siapa? Rasul Paulus sebelum jadi nama Paulus namanya siapa ya? Saulus. Apa pekerjaannya? Membunuh. Yes. Pekerjaan Saulus. Kepada siapa Saulus belajar tentang adat istiadat Yahudi atau agama Yahudi. Saulus adalah murid dari Gamaliel. Ya, Bapak sekalian. Gamaliel itu kalau sekarang itu pemuka agama, dia sangat mengerti tentang yang namanya adat istiadat Yahudi atau Taurat. Ya, dan di dalam Taurat juga diceritakan tentang Mesias. Ya, kita tahu ceritanya. Ada tahu nggak sih cerita Saulus seperti apa? Kenapa dia bisa berganti nama jadi Paulus? Ya kan? Disamperin Yesus. Kalau dia kan disamperin Yesus gimana? Cik, saya ganti nama deh. Oke, baik ya. Kenapa disamperin Yesus? Membantai umat Kristiani. Oke, betul. Kenapa membantai umat Kristiani, Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Ada yang tahu? Harus ada alasannya dong. Kenapa dibantai? Gitu kan ya. Oke, pada zaman itu murid-murid Yesus menceritakan siapa Yesus. Yesusnya kan sudah bangkit ya, terus sudah naik ke surga, dan murid-murid Yesus mewartakan tentang kasih Yesus, tentang siapa Yesus. Yesus adalah Mesias. Saulus ketika dia belajar Taurat tahu apa itu Mesias, siapa itu Mesias, dan tanda-tanda seorang dikatakan Mesias. Ya. Dan ketika murid-murid Yesus mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, Saulus tidak terima. Ya. Saulus merasa ini sebuah penistaan agama. Lalu Saulus menangkap, membantai murid-murid Yesus. Katanya ini ajaran sesat, Bapak-Ibu sekalian. Tapi satu ketika di dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus bertemu langsung dengan Yesus. Bagaimana cara bertemu dengan Yesus? Ada yang tahu ceritanya? Di dalam Korintus. Kisah para rasul, pada dalam Korintus.
Ketika dalam perjalanan ke Damsi, gitu kan ya, ketika dia mau kembali menangkap para murid Yesus, pengikut Yesus, gitu kan, di sana dia bertemu dengan Yesus yang memanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa dikatakan menganiaya aku, bukan menganiaya umatku? Karena umatku itu adalah juga bagian dari tubuh Kristus. Jadi kita semua itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Kalau kita disakiti, Tuhan juga merasa sakit. Ya. Jadi ketika pada saat itu Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya umat, menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, siapakah engkau, Tuhan? Ya, di situ Saulus sadar, oh, ini yang namanya Mesias yang sudah wafat, bangkit dan hidup, bukan Mesias. Disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, dengan Mesias yang dia sudah tunggu lama-lama, ada sukacita di dalam dirinya Saulus. Kalau ada sukacita di dalam diri kita karena kita mendapat kabar gembira, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Cerita, benar ya? Saya waktu pertama kali hamil anak saya yang ke-1 gitu, senangnya bukan main. Saya pulang sampai rumah, saya bilang sama mama saya, lalu suami saya juga telepon mama mertua saya. Kita cerita, ini hamil. Sama, Saulus pun ketika dia bertemu dengan Yesus, singkat cerita, gitu ya, setelah bertemu dengan Yesus, makanya buta, betul kan? Lalu diobati oleh Ananias nanti dia. Nah, ketemu dengan yang namanya Ananias. Setelah dia sembuh, Saulus merasa begitu sukacita karena dia telah menemukan Mesias, dan itulah yang dilakukan oleh Saulus, berganti nama dengan Paulus. Dia menceritakan siapa yang dia temui itu, Mesias yang dia temui itu, kepada orang-orang banyak. Yang tadinya dia mengejar-ngejar pengikut Kristus, sekarang dia menjadi murid Kristus. Itulah sehingga dia mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab untuk itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kenapa Paulus mengatakan ini merupakan keharusan karena dia merasa sudah menemukan sukacita, dia harus bagikan kepada orang lain. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Dia bukan mengutuk diri sendiri, tetapi itu bagi dia, kalau dia tidak menceritakan Injil, kebenaran Injil, ada sesuatu yang kurang di dalam diri dia. Ya, inilah kalau kita lihat dasar firman yang kedua di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Dan dialah semangat Rasul Paulus ini juga menjadi semangat kita nanti untuk mewartakan Injil. Setuju Bapak Ibu sekalian? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, ini kumaha caranya memberitakan Injil? Pasti ada pertanyaan seperti itu, ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita belajar tentang sharing iman. Apa yang kita sharingkan? Drakor atau apa? Pengalaman diri sendiri. Pengalaman diri sendiri yang gimana, Bu? Yesus terlibat di dalam hidupku. Jadi sebetulnya di dalam sharing iman yang harus kita ceritakan adalah cerita Yesus, baru cerita saya. Itu kan ya? Bukan tentang saya, tetapi tentang siapa Yesus yang sudah mempengaruhi hidupku dan aku alami kasihnya di dalam hidupku sehari-hari. Itulah yang kita wartakan, ya. Nah, baik. Kalau ini tadi adalah dasar dari kitab sucinya, Bapak Ibu sekalian. Lalu, magisterium gerejanya apa? Gitu kan ya. Kalau tradisinya ini sudah dilakukan turun-temurun sampai saat ini, gitu kan. Lalu dasar magisterium gerejanya apa? Bapak Ibu sekalian, ada yang ini di yang merah ini saya lupa. Jadi memberitakan Injil itu merupakan keharusan bagi kita sebagai kaum beriman. Kalau keharusan berarti wajib ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kewajibannya kita lalai bagaimana? Besar. Kamu yang ngomong ya, Dek. Oke, baik ya. Ini merupakan satu kewajiban ketika kita
kita lanjut. Nah, semua pasti kenal yang namanya Konsili Vatikan kedua. Ya, 2.500 uskup berkumpul, Bapak Ibu sekalian, merancang suatu dokumen gereja yang bisa digunakan di seluruh dunia pegangannya. Salah satu dokumen gereja adalah buku kuning ini yang Bapak Ibu punya, Evangelii Nuntiandi, tentang mewartakan Injil yang nanti akan dibawakan di sesi-sesi berikutnya. Ya, ini dokumen gereja. Dokumen gereja itu apa sih? Dokumen gereja itu adalah pegangan apa yang harus dilakukan oleh umat Katolik menurut menurut ajaran gereja Katolik itu sendiri. Ya, nah, ketika Konsili Vatikan yang kedua itu terbitlah yang namanya satu dekrit. Dekrit yaitu apa? Apostolica Quo-Citatem. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 156. Bukunya sama nggak ya Bapak Ibu sekalian? Kalau enggak, misalnya ada di situ tulisan Dekrit Kerasulan Awal 154. Oke, kalau Pak yang di halaman 154, Dekrit Kerasulan Awal. Dekrit apa sih ini namanya Bapak Ibu sekalian? Kenapa dinamakan Dekrit Kerasulan Awal? Dekrit ini adalah isinya, dokumen ini adalah isinya tentang apa yang harus dilakukan oleh kaum awam di dalam mewartakan Injil. Ya, jadi cara-cara mewartakan Injil dan kenapa kaum awam harus melakukan pewartaan Injil. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian sama. Dekrit tentang kerasulan awam ini juga sama, bukunya kuning seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu, itu banyak sekali dokumen gereja, ada 100 lebih sampai sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Dan gak mahal ini juga. Bapak Ibu sekalian bisa cari di toko buku gereja, di gereja, biasanya di gereja Katolik ada ya. Nah, kalau mau beli juga gak apa-apa, Apostolica Quo-Citatem ini. Nah, kita lihat apa sih yang harus dilakukan oleh kaum awam Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita lihat di poin yang ke-6 ya. Perutusan gereja menyangkut keselamatan manusia yang harus diperoleh melalui iman akan Kristus dan melalui rahmat-Nya. Oleh sebab itu kerasulan gereja dan semua anggotanya terutama diarahkan untuk mengungkapkan kepada dunia pesan Kristus dan rahmat Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Jadi ini ada ajarannya, ada ditulis gitu kan ya secara gereja Katolik bahwa semua anggota gereja, kerasulan gereja diarahkan untuk apa? Mengungkapkan kepada dunia, memberitahukan kepada dunia tentang pesan-pesan Kristus, tentang rahmat Kristus. Lewat apa? Lewat kata-kata dan perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Selain itu juga kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian ya, di artikelnya yang kedua, alinea yang kedua ya. Seorang anggota yang tidak berperan menurut kadarnya demi pembangunan tubuh juga harus dipandang tidak berguna bagi gereja atau bagi dirinya sendiri. Kalau yang namanya tidak berguna artinya apa? Harus dibuang. Jangan sampai kita menjadi anggota gereja yang tidak berguna. Ya. Nah, saya nggak bisa jadi asisten imam, saya nggak bisa jadi pewarta, saya nggak bisa ikut kur. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa mewartakan Injil di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing. Makanya apapun gitu kan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, makanya ceritakanlah kebaikan Tuhan yang kita alami kepada orang-orang sekeliling kita, ya, lewat perkataan ataupun perbuatan kita. Lalu selain itu juga Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat ya, sama di artikel kedua alinea yang ketiga, kaum awal ikut serta mengemban tugas. Ya, ini sudah dikatakan kaum awam ikut serta mengemban tugas, artinya punya tugas kita semua untuk apa? Untuk tugas sebagai imamat, kenabian dan rajawi Kristus. Apa itu? Nanti akan kita bahas. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi di
situ ada di buku ya, Bapak Ibu sekalian bisa baca. Kaum awam menerima tugas serta haknya untuk merasul berdasarkan persatuan mereka dengan Kristus. Artinya apa? Ketika kita melakukan pewartaan Injil, kita tidak bergerak atas nama kita sendiri, tetapi kita bergerak dan kita melakukannya karena kita bersatu dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan karena kehendak saya untuk mengajar, tetapi saya berdiri di sini, saya diutus ya oleh gereja untuk mengajarkan misi evangelisasi. Di sini berdasarkan apa? Gereja, berarti persatuan dengan Kristus. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita bersatu dengan Kristus, siapa sih yang jadi lawan kita? Betul? Nah, jadi tenang. Jangan takut untuk mewartakan Injil. Ya. Next Bapak Ibu sekalian. Masih di dalam dekret kerasulan awam ini, artikel ketiga, alinea yang ketiga. Maka semua orang beriman Kristiani mengemban beban mulia, yakni berjerih payah supaya warta keselamatan ilahi dikenal dan diterima oleh semua orang di mana-mana. Yang namanya kita ngelakuin tugas itu nggak enak ya Bapak Ibu sekalian. Pasti kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bukan seperti itu. Kita melakukan jerih olah, tetapi itu sudah selayaknya kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, inilah dekret kerasulan awam. Lalu, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ada di dokumen gereja dekret kerasulan awam, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di buku Bapak Ibu sekalian Evangelium Nuntiani artikel 22. Ya, nanti kalau buka buku yang kuning, dilihat nomor 22. Ya, bukan halaman tapi nomor 22. Di situ dikatakan tidak ada penginjilan sejati apabila nama, ajaran, kehidupan, dan janji-janji kerajaan Allah dan misteri Yesus dari Nazaret, Putra Allah, tidak diwartakan. Jadi artinya apa? Ketika kita mewartakan Injil, artinya apa? Kita mewartakan siapa Tuhan. Siapa Tuhan? Yesus. Ya, bukan siapa saya. Sharingnya bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Yesus yang sudah kita terima, yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau ketika kita sharing dengan orang-orang sekitar kita, tetapi tidak ada Yesusnya yang kita sharingkan, itu bukan sharing kita. Itu tentang cerita tentang saya. Ya, bedakan ya Bapak Ibu sekalian ketika kita sharing iman dengan saya sharing biasa, sharing drakor gitu kan. Beda. Kalau sharing drakor nggak ada ngomongin Tuhan Yesusnya, kebaikan Tuhan Yesusnya. Tetapi kalau yang namanya sharing iman, apa yang kita imani di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke. Nah, baik. Kalau tadi Mbak Yuni mewartakan Injil, oke. Saya sekarang tahu bahwa saya punya tugas untuk mewartakan Injil. Mewartakan Injil itu apa? Mewartakan Injil itu adalah menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Lalu bagaimana caranya saya mewartakan Injil? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Atau enggak ada? Bagaimana cara kita mewartakan Injil? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Bagaimana sih cara kita mewartakan Injil? Oh, caranya begini Wahyuni. Kalau saya melakukan kunjungan, lalu saya bawa kitab sucinya. Saya hafalkan dulu beberapa ayat kitab suci. Lalu saya datang ke rumah seseorang, lalu saya bacakan. Nih, lu dengar, gue bacain ya. Lu dengar ya. Upah dosa ialah maut. Nah, lu kan kemarin nyontek, lu dosa, lu maut lu. Apa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Tidak. Lalu bagaimana cara kita mau menyampaikan Injil? Satu, kita perlu meringkas inti iman kita. Apa sih inti iman kita sebagai umat gereja Katolik? Ada yang tahu nggak? Apa inti iman kita? Jadi setiap minggu kita nyatakan loh inti iman kita setiap minggu. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Nih, yang asisten imam harusnya tahu nih. Apa itu iman kita? Marilah kita menyatakan iman kita.
Kristus. Lalu, mulai kan saya lupa gitu kan. Kayak kita sama-sama apa? Wafat Kristus kita. Lalu, itu inti iman kita, Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Bukan karena kemarin gara-gara Paskah kita pekan suci itu rajin ke gereja. Tetapi gitu kan, kita tahu Paskah itu apa? Kristus yang mau wafat di kayu salib untuk mengganti dosa kita. Dan bukan cuma wafat, dia bangkit, Bapak Ibu sekalian. Ya, lalu mungkin kita juga selalu di dalam Ekaristi, gitu kan ya. Romo juga mungkin di dalam ketika kita menyanyikan, bukan menyanyikan, kita menyatakan ya, aklamasi amnesis, betul ya? Saya semoga gak salah ngomong gitu kan ya. Oke, apa itu aklamasi? Seruan apa? Kita menyerukan tentang siapa? Yesus ya. Lalu mungkin kita juga mengenang gitu. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Itu iman kita, pengharapan kita gitu kan. Kita tahu itu adalah iman kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Tetapi kalau tadi ditanya apa sih inti iman kita? Bingung kita ceritanya. Betul kan Bapak Ibu sekalian? Ya. Oleh karena itu kita perlu meringkas inti iman kita. Supaya apa? Kita tahu apa yang kita imani. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah membaca kitab suci dan perjanjian. Dari kitab perjanjian sampai Wahyu. Jangan malu-malu. Ada yang sudah selesai kejadian sampai Wahyu? Belum ada? Setengah tiang nggak apa-apa, jadi baru setengah. Belum. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian kita baca. Karena dengan kita baca kita akan lebih kenal siapa Tuhan yang mau kita katakan. Nanti kalau misalnya udah sampai pintu surga ditanya bacaannya apa gitu kan ya. Wah dengan bangga kita bilang aku sudah baca kitab suci dari kejadian sampai Wahyu. Bangga kan, benar gak Bapak Ibu sekalian? Saya tahu siapa yang saya ikuti ya. Saya percaya siapa Yesus. Saya imani siapa Yesus. Itu perlu Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, kita perlu meringkas iman ya. Karena kenapa? Dengan kita meringkas iman kita, kita bisa apa ya? Paham, kita ngerti. Lalu kita juga akan apa ya? Itu akan menjadi nempel sama kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Contohnya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada di sini yang biasa bawa mobil, oke, ketika naik mobil mikir dulu nggak kaki kiri kaki kanan yang naik? Sudah terbiasa ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika mau injek gas, nah gasnya di mana ya? Kiri apa kanan? Atau langsung? Langsung, kenapa? Apa? Sudah terbiasa, betul ya? Tapi kalau untuk yang baru belajar setir mobil, itu bisa salah ngegas sama ngerem, betul. Ya, kadang ceduk gitu kan, bisa nabrak sesuatu. Karena dia masih bingung, ini gas yang mana ya? Kaki yang kiri apa kaki yang kanan ya? Atau kita pakai baju nih, pakai celana panjang, kaki kiri dulu, kaki kanan dulu. Emang bedanya apa kaki kiri dengan kaki kanan? Pasti bertanya seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau kita pakai kaki kiri ya kaki kiri. Kalau saya pikir dulu, ini saya mesti masukin kaki yang mana ya? Enggak kan Bapak Ibu sekalian? Itu sudah menjadi satu kebiasaan. Nah ini juga kenapa kita perlu meringkas inti iman kita biar ini jadi kebiasaan. Kita ngerti apa yang kita imani di dalam kehidupan kita dan kita bisa menghayatinya, menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah itu. Baik, mari kita lanjut. Kenapa kita harus meringkas? Nah di halaman, sebentar, semoga halamannya tidak berbeda. Halaman 156, betul nggak? Betul ya? Di halaman 156. Kenapa
pengetahuan yang sangat umum, Bapak-Ibu sekalian, dan tidak merata. Kita semua mungkin tahu bahwa Yesus itu baik, betul nggak? Kita semua tahu Yesus itu pengasih. Kita tahu Yesus itu maha pengampun, betul. Tetapi ketika kita atau mungkin ada orang-orang yang tahu bahwa Yesus itu baik, Yesus itu memberikan yang paling baik buat kita, Yesus itu menjawab doa-doa kita, ketika dia berdoa kepada Tuhan dan dia tidak merasakan jawaban Yesus, apa yang terjadi? Dia akan mencari Yesus-Yesus yang lain. Padahal dia tahu bahwa Yesus akan menjawab doa dia. Tapi ketika dia berdoa, dia tidak menemukan jawabannya. Betul, Bapak-Ibu sekalian? Ada nggak sih Tuhan? Pengetahuan yang terlalu umum. Mungkin ada yang dibaptis dari bayi, ada yang dibaptis dewasa, gitu kan ya. Informasi-informasi atau mungkin pengalaman akan Tuhannya akan berbeda-beda. Ya. Ketika saya mengajarkan katekomen anak, berarti mereka dibaptis ketika kelas 4 SD, umur 9 atau 10, gitu kan ya. Mereka sudah bisa bertanya, mereka sudah tahu kalau nanti dibaptis harus ngapain. Tetapi bagi mereka yang dibaptis waktu bayi, kenapa kamu dibaptis? Nggak tahu, udah sama mama sama papa saya dibaptis. Benar, pasti bertanya seperti itu. Saya pernah bertanya sama anak-anak Krisma remaja. Ketika saya bertanya kepada mereka, kenapa kamu mau jadi Katolik? Bingung mereka, karena dari kecil saya Katolik. Oh. Lalu ada juga yang menjawab, karena mama papa saya baptis saya waktu saya bayi, jadi saya Katolik sampai saat ini. Jadi mereka tidak pernah sadar kenapa mereka menjadi seorang Katolik, gitu kan ya. Nah, inilah tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua untuk menceritakan kenapa mereka waktu kecil dibaptis Katolik, apa yang kita percayai, apa yang kita imani, gitu kan. Sehingga apa yang kita percayai, apa yang kita imani itu kita bisa lanjutkan, kita teruskan kepada anak-anak kita. Ya, sewaktu anak saya masih kecil saya ajarkan doa Bapa Kami, Bapak-Ibu sekalian. Ya, yuk bikin tanda salib. Lalu Bapa Kami yang ada di surga, misalnya cuma nggak kalian dimuliakanlah namamu, gitu kan ya. Anak saya cuma menjawab seperti itu, gitu kan. Tapi saya amat sangat bangga ketika dia TK dia bisa doa Bapa Kami. Sedangkan banyak anak-anak sekarang yang duduk di bangku SD, kalau yang sekolahnya bukan sekolah Katolik, mereka tidak bisa berdoa Bapa Kami. Amat sangat disayangkan. Karena itu doa dasar ya Bapak-Ibu sekalian. Nggak bisa doa spontan, doalah Bapa Kami, itu kan seperti itu. Ya, jadi ini kenapa kita perlu meringkas? Karena ini karena pendidikan dan pengalaman kekatolikan itu merupakan satu pengetahuan yang terlalu umum. Ya. Lalu yang kedua, kenapa? Minim pengalaman dalam menjelaskan, betul? Apa yang mau saya jelaskan ketika saya mengatakan Injil? Bagaimana saya menjelaskan tentang Injil? Mungkin itu yang ditanyakan oleh kita semua. Nah, sangat sulit. Apa yang harus saya ceritakan? Padahal tadi gereja sudah merumuskan pokok-pokok iman di dalam gereja Katolik. Yaitu apa? Yesus yang wafat di kayu salib, Yesus yang bangkit, ya, dan Yesus yang akan datang kembali. Itulah rumusan iman kita. Lalu yang ketiga apa? Yang disajikan di dalam kabar mewartakan Injil itu adalah tentang kabar baik, yaitu Kristus. Bukan tentang gerakannya, bukan tentang bentuk spiritualitasnya, bukan tentang dogma gerejanya, ya. Nah, pertama-tama kalau kita bertemu dengan seseorang, kita ceritakan tentang kasih Tuhan yang kita rasakan. Ketika dia juga mengalami tentang kasih Tuhan, kan, dia mau bergabung di dalam gereja Katolik, dia percaya kepada Tuhan, dia dibaptis. Baru setelah dia dibaptis, bergabung dengan gereja Katolik, akan bergabung dengan kelompok-kelompok kecil gitu kan ya di dalam gereja Katolik untuk apa? Bertumbuh imannya. Entah itu ada yang namanya Taise, entah itu ada yang namanya PDKK, entah itu ada yang namanya komunitas ATM atau MCKI, itu kan banyak sekali gitu kan ya. Jadi yang pertama yang kita ceritakan itu bukan gerakannya, bukan ada apa di MCKI, bukan ada apa di PDKK, tetapi siapa Yesus.
Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ringkasannya seperti ini. Kenapa? Bagaimana cara saya menyampaikan Injil? Yang pertama, kita perlu meringkas inti iman kita. Fokusnya itu kepada kisah Kristus, ya, kepada siapa Yesus. Nanti penginjilan yang berhasil dan efektif itu akan menuntut penyajian Injil yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti. Kalau ngejelimet orang jadi bingung, Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana caranya supaya bisa menjelaskan dengan jelas, dengan sederhana, supaya orang-orang mudah mengerti. Di dalam kursus evangelisasi inilah, gitu kan, Bapak Ibu sekalian akan menerima cara-caranya untuk nanti bisa menyajikan Injil dengan baik, dengan jelas, dengan sederhana dan mengerti. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya bertanya belum ada ya yang cerita bisa yang baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ada nggak kalau nggak sekarang yang bisa menceritakan apa sih isi Alkitab kita, apa isi kitab suci kita? Ya. Apa isi kitab suci kita? Apa Pak? Boleh Pak? Dengan Bapak siapa? Oke, silakan Pak. Menurut Bapak apa isi kitab suci kita? Kitab suci kita dari Perjanjian Lama itu mengisahkan tentang penciptaan masalah orang kita di dunia ini. Terus habis itu kita diajak ke Injil Perjanjian Baru tentang pelayanan Kristus yang datang ke dunia sebagai pengganti Allah di surga, menggantikan menjadi manusia, lalu menebus dosa manusia. Terus dia menebus, memberikan karunia kasih-Nya pada manusia secara cuma-cuma. Setelah itu dia bangkit, dan nanti dia akan datang kembali untuk mengajak umat manusia yang percaya. Oke, sampai situ Pak. Oke, dari kitab Kejadian tadi Bapak sih langsung ke Perjanjian Baru. Kalau dari lama itu memang menceritakan tentang nanti si Mesias ini yang terus selamat dari awal. Yang menceritakan. Jadi kalau kita di Perjanjian Baru, ini Yesus sudah ada. Sekarang kita hidup di setelah Yesus datang, kita di waktu yang menunggu Yesus datang. Betul Pak, betul banget. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yes, Bapak Ibu sekalian. Inilah cerita dari kitab Perjanjian. Kenapa harus ada Yesus? Kenapa Yesus harus wafat dan bangkit? Lalu apa yang harus dilakukan setelah Yesus wafat? Setelah Yesus bangkit dalam waktu 3 menit. Inilah isi dari kitab suci kita. Ya. Baik, saya persilakan kepada panitia. Kita mau makan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Oke, kita beri tepuk tangan dong buat tuan ini. Oke, kita udah. Baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sebelum istirahat, gitu kan ya, kita melihat satu cuplikan video, ya. Selama 3 menit kita diceritakan dari Kejadian sampai Wahyu, gitu kan ya. Dari Kejadian bagaimana Allah menciptakan, gitu kan ya. Lalu bagaimana terjadi dosa, gitu kan ya. Lalu kenapa Yesus harus wafat dan bangkit, sampai akhirnya kita diberikan tugas dan kita punya kesempatan untuk menceritakan tentang kasih Tuhan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan dan datang kepada Tuhan, mengalami kasih-Nya Tuhan, ya, seperti itu. Baik, nah kita next saja. Jadi tadi bagaimana cara kita menyampaikan Injil, ya? Yang pertama tadi kita perlu meringkas inti iman kita. Kita sudah tahu inti iman kita apa? Kita percaya kepada Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit untuk menebus dosa manusia, dan Dia yang akan datang kembali nanti untuk kedua kalinya. Iman kita itu, ya. Lalu bagaimana cara menyampaikan iman? Kita harus fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada cerita saya, tetapi tentang cerita Yesus, ya, seperti di bab 6 sharing iman. Dan kita harus menyampaikan Injil itu dengan cara yang jelas, sederhana,
dan bisa ya, sampai sini. Oke, kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi bagaimana cara menyampaikan Injil, kita perlu meringkas inti iman kita. Yang kedua, kita perlu tahu yang namanya 4 kebenaran pokok. Ya, apa sih 4 kebenaran pokok? 4 kebenaran pokok itu merupakan pesan Injil sendiri. Pesan inti dari Injil itu sendiri. Kita bisa lihat di halaman 157. Ya. Yang C, pesan Injil. Sebuah ringkasan Injil menjadi 4 kebenaran pokok. Oleh saudara, oke, belum dihafalkan Bapak Ibu sekalian karena saya belum mengeluarkan apa itu 4 kebenaran pokok. Mari kita lihat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pesan inti yang pertama adalah tentang penciptaan, ya. Lalu yang kedua tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Yang ketiga adalah pesan tentang penjelmaan. Dan yang keempat pesan tentang penebusan. Ya, inilah pesan inti yang ada di dalam Injil. Lalu kebenaran pokoknya apa? Dalam pesan inti ini kita buat menjadi 4 kebenaran pokok. Penciptaan. Nah, di dalam penciptaan itu kita melihat rencana Allah. Ya, rencana Allah bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Lalu yang kedua tentang pesan inti kejatuhan di dalam dosa, yaitu kita punya masalah, yaitu dosa. Dan dosa itu adalah memisahkan kita dari Allah. Ya, nanti kita lihat penciptaan apa sih sebetulnya rencana Allah. Lalu di penjelmaan adalah tentang jawaban Allah, yaitu Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup untuk apa? Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Dan yang tentang penebusan itu adalah tanggapan kita untuk menerima anugerah keselamatan Allah. Ya. 4 kebenaran pokok ini tadi yang pertama apa? Rencana Allah. Yang kedua masalah kita. Yang ketiga jawaban Allah. Yang keempat tanggapan kita. Kalau kita ringkas ini menjadi remajatan. Lebih gampang untuk diingat. R-nya adalah rencana Allah, M-nya adalah masalah kita, J-nya adalah jawaban kita, dan tanggapan kita terhadap keselamatan dari Allah sendiri. Itulah 4 kebenaran pokok yang seharusnya kita sebagai umat Katolik, kita sebagai umat yang percaya Kristus, kita sebagai yang mengakui, mengimani siapa Yesus, inilah kebenaran yang harus kita ketahui. Ya, karena apa? Kebenaran-kebenaran inilah nanti yang akan kita sampaikan, kita ceritakan kepada orang-orang yang kita temui. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. 4 kebenaran pokok tadi remaja tanggap. Ya, kita hafalkan dulu ya, Bapak sekalian. Oke, saya balikin lagi. 4 kebenaran pokok yang pertama adalah rencana Allah. Rencana Allah apa? Allah sangat mengasihi manusia. Yang kedua, masalah kita, yaitu apa? Dosa. Karena dosa kita terpisah dari Allah. Ya. Yang ketiga, jawaban kita. Jawaban Allah, yaitu tentang Yesus sendiri. Yang keempat, tanggapan kita. Saya Bapak sekalian, apa? Oke, boleh coba pilih teman berdua. Nah, sebutkan 4 kebenaran pokok. Bapak boleh, aku juga nggak tahu berapa teman dari yang situ. Jangan sedih. Ya, sebutkan 4 kebenaran pokok. Nah, kasih tahu tuh sama temennya, sama yang di belakangnya. Apa saja 4 kebenaran pokok? Masalah kita.
remaja tangga. Ya, sudah? Ada yang hafal? Oke, boleh Pak? Biar katanya biar kita buktikan ya Pak ya. Nah, ayo. Boleh dipinjam. Pak, kebenaran pokok itu apa aja? Yes. 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 Apa masalah manusia? Dosa, oke? Nanti kita bahas dosa itu. Yes. Yes. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Yang tadi bapaknya, sekarang ibunya siapa? Coba. Nah, yang di belakang silakan, tolong mainkan. Dengan siapa? Dewi, Mary M.E.L.I. Oke, silakan. Kebenaran pokok Yes. remaja tanggap. Yes. Renya? Pertama adalah Rencana siapa? rencana Allah. Yes. Rencana Allah terhadap manusia. Yes. Untuk mengasihi manusia. Yes. Kemudian masalah Yes. masalah yaitu dosa. Yes. Akibat dosa kita terpisah dengan Allah. Yes. Terus itu adalah jawaban siapa? jawaban Allah Yes. dengan mengirimkan Yesus sebagai penjelmaan Allah. Yes. Lalu yang terakhir adalah tanggapan. Yes. Tanggapan kita atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Bapak Ibu sekalian, 4 kebenaran pokok inilah di dalam remaja tanggap ya, yang harus menjadi kebenaran yang kita ketahui bersama-sama ya, untuk menjawab semua permasalahan yang sebetulnya ada di 4 kebenaran pokok ini ya. Oke, terima kasih sudah menghafal remaja tanggap selain dengan 5 langkah evangelisasi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, kebenaran yang pertama tadi apa kebenaran pertama? Rencana Allah itu apa sih sebetulnya Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Apa rencana pertama kali Allah menciptakan bumi ini? Ada yang tahu? Kenapa Allah menciptakan bumi ini? Untuk apa? Apakah Allah nggak ada kerjaan? Untuk apa? Untuk apa? Menjadikan segala sesuatunya baik. Oke, terima kasih. Ada jawaban yang lain? Kenapa Allah menciptakan bumi ini? Yes? Menggenapkan firman. Kenapa Pak menggenapkan firman? Betul banget. Allah adalah kasih, betul ya Pak ya. Bagaimana kita tahu kalau Allah itu kasih kalau tidak ada yang bisa dikasihi, gitu kan ya? Betul, seperti itu betul yang maksudnya Pak ya. Betul banget ya. Jadi kenapa Allah punya rencana? Yaitu tadi Allah punya rencana yang baik kepada manusia. Kita bisa melihat bahwa Allah bukan cuma ngomong doang, gitu kan ya. Tetapi Allah juga mau memberikan kasihnya kepada yang lain. Dia tidak untuk dirinya sendiri. Untuk itulah dia menciptakan bumi ini. Baik, kita mau tonton satu video. Baik, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat penciptaan Allah, semuanya baik. Nah, kalau kita lihat apa sih pesan? Ya, apa ini sampai terakhir ya? Ya, di bawah, ke 30. Ya. Ya, mari kita lihat. Kalau tadi kita dalam 4 kebenaran pokok kita punya yang namanya remaja tanggap. Re-nya adalah rencana Allah ya. Nah, apa pesan inti atau apa sih yang mau disampaikan? Kebenaran apa saja yang mau disampaikan terhadap rencana Allah ini ya? Oke, kalau kita lihat penciptaan menurut kitab Kejadian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Allah menciptakan
hulu, gelap, terang, daratan, lautan, seperti itu ya, tempat-tempatnya dulu. Setelah tempat-tempatnya ada, baru setelah itu, gitu kan ya, ditaruhlah, gitu kan, kayak benda-benda penerang itu kan di langit, dengan seperti itu. Lalu ketika ada daratan, ada lautan, ada apa? Ada ikan-ikan, ada burung-burung, gitu kan ya. Nah, lalu ada tumbuhan seperti itu dan hewan-hewan, dan yang terakhir yang diciptakan adalah manusia. Kebayang nggak kalau manusia dulu diciptakan tapi yang lainnya nggak ada? Mau makan apa? Gitu kan. Sekarang juga kalau kita udah makanan banyak mesti nyari itu anak-anak kita di rumah ya, gitu kan ya. Ayo makan apa? Segitu banyak makanan, makan apa gitu kan ya. Kebayang kalau nggak ada makanan, gitu kan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa apapun yang direncanakan oleh Allah itu adalah baik. Ya, baik. Pertama-tama dibuat dulu apa yang diperlukan, lalu diisi oleh Allah sendiri. Jadi kita melihat yang pertama pesannya bahwa Allah menciptakan semuanya baik dan manusia adalah puncak dari ciptaan Allah. Manusia diberikan akal budi, manusia diberikan kuasa untuk apa? Untuk mengurusi semua ciptaan Tuhan ya. Lalu kita kemarin melewati yang namanya APP ya. Itu kita belajar juga, gitu kan. Kita sebagai manusia kita dipanggil, gitu kan ya. Untuk apa? Keadilan ekologis ya, seperti itu. Untuk juga menjaga ciptaan dari Tuhan sendiri. Nah, baik. Lalu pesan kedua apa Bapak Ibu sekalian? Kita melihat bahwa Allah menghendaki persekutuan dengan manusia. Ya, Allah dengan manusia ada di dalam suatu taman yang begitu indah katanya ya Bapak Ibu sekalian. Dan Allah selalu mau bersama-sama dengan manusia. Sampai sekarang masih terjadi, Allah masih menghendaki persekutuan dengan kita manusia. Ya, itu rencana Allah. Lalu kita lihat pesan yang ketiga. Ketika Allah menciptakan segala sesuatunya baik dan manusia itu amat sangat baik, ya. Kita melihat pesan yang ketiga di dalam kitab suci, kita melihat ada kejatuhan manusia, ya. Pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Lalu setelah itu Kain dan Habil, ya. Lalu apa lagi Bapak Ibu sekalian? Pada zaman Nuh, gitu kan, ya. Lalu menara Babel, ya. Ada 4 kejatuhan Bapak Ibu sekalian, ya. 4 kejatuhan manusia. Tetapi setelah manusia melakukan sesuatu yang mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa, apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Rencana Allah apa tadi? Rencana Allah baik dan Allah selalu mau bersatu dengan manusia. Mari kita lihat pesan yang keempat. Tiap kejatuhan disertai dengan kasih karunia. Adam dan Hawa diusir dari taman Eden, tetapi mereka diberikan pakaian. Betul, ya, itu bukti kasihnya Allah. Lalu selain pakaian juga mereka diberikan janji-janji, gitu kan ya. Kita melihat antara ular dan manusia, gitu kan. Janji Allah kepada ular bahwa nanti ular itu akan dikalahkan, gitu ya. Dan janji Allah kepada manusia nanti akan lahir, gitu kan ya, seorang penebus, ya, kalau sekalian, gitu kan. Janji-janji. Lalu ketika Kain dan Habil, gitu kan ya, apa yang terjadi? Apakah Kain langsung dibunuh oleh Allah? Tidak. Kain diberikan tanda supaya setiap orang yang bertemu dengan Kain tidak dibunuh. Allah tetap melindungi. Ya. Lalu kita lihat juga setelah masa Kain Habil, manusia malah tetap melakukan dosa sampai pada zaman Nuh, gitu kan ya. Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Ayo semua yang ikut ke dalam bahtera akan diselamatkan, tapi tidak ada satupun mau ikut masuk ke dalam bahtera itu kecuali Nuh dan keluarganya, dan juga binatang-binatang sepasang-sepasang katanya seperti itu. Ya, kenapa orang lain bilang Nuh gila? Padahal tidak, gitu kan. Allah, gitu kan. Ketika mendatangkan yang namanya banjir, waktu itu betul, Bapak sekalian, tidak membinasakan semua, tetapi juga akhirnya Allah memberikan tanda lewat pelangi. Setiap kali saya melihat pelangi, Bapak Ibu sekalian, kalau hujan terus panas,
sangat bersyukur bahwa Allah rencananya masih mau dinyatakan sampai ini. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ya, kebenaran yang pertama, rencana Allah. Allah itu sangat mengasihi manusia dari awal penciptaan sampai saat ini. Ya, mari kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kalau Bapak Ibu sekalian baca nanti di buku halaman 161, ya. Nanti bisa baca Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang paling saya favoritkan Bapak Ibu sekalian, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Allah tidak pernah merancangkan bagi kita yang buruk. Setuju? Setuju Bapak sekalian? Setuju ya? Lalu kenapa sekarang kita melihat segala sesuatunya tidak seperti yang Allah harapkan? Kalau dulu begitu indah gitu ya Taman Eden, tapi kalau kita sekarang hutan-hutan ditebang, betul, banjir, jangankan banjir, jangankan air bah, tsunami gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang ada perang gitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Apakah Allah sudah tidak mau tahu dengan manusia? Atau Allah masih tetap mau memperhatikan manusia? Kenapa ada penyakit, bermacam-macam penyakit sekarang? Dulu nggak ada tuh, gitu ya. Waktu Allah menciptakan kan tidak ada tuh. Allah menciptakan penyakit COVID, nggak ada, Bapak sekalian. Gitu kan ya. Di sini dikatakan bahwa semua rancangan Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Lalu kenapa ada COVID? Lalu kenapa ada penyakit? Lalu kenapa ada penyakit lain? Ya sekarang ada. Ada yang bisa jawab Bapak sekalian? Kenapa sih? Kenapa? Karena manusia itu sendiri. Allah, kembali ya, Allah sungguh mengasihi manusia. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Allah selalu menciptakan yang baik. Allah merancangkan yang baik yang akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Seperti itu. Tapi, gitu kan? Kita lihat manusia tidak taat, ya, manusia tidak taat dan manusia jatuh ke dalam dosa. Kita masuk kepada kebenaran yang kedua. Kebenaran kedua tadi apa Bapak Saudara? Masalah kita dosa. Ya. Jadi kalau kita lihat awalnya itu Allah menciptakan segala sesuatunya baik tuh, gitu kan ya. Tetapi ketika manusia egois, ketika manusia pengen menang sendiri, ketika manusia pengen menguasai semuanya sendiri, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia punya masalah yaitu dosa. Ya, ini kebenaran yang kedua, masalah kita. Mari kita baca Roma 7 ayat 19. 3, 2, 1. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini terjadi sama saya Bapak Ibu sekalian. Contohnya apa? Paling mudah. Besok pagi saya mau doa pagi, saya mau bangun pagi benar, gitu kan ya. Saya mau baca firman Tuhan. Lalu saya nyalain alarm. Ketika alarmnya bunyi, apa yang terjadi? Betul, dimatiin. Karena kenapa? Takut bangunin suami. Benar kan? Benar, takut bangunin suami. Tapi ternyata takut bangunin diri sendiri. Tidur lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pengennya bangun, berdoa, baca firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Saya melakukan yang sebaliknya. Saya tidak bangun, saya malah terus tidur. Benar nih firman ini.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Seringkali manusia melakukan hal ini, ya. Karena kenapa? Ya itu tadi, manusia punya egonya. Manusia pengen menang sendiri. Akhirnya manusia jatuh ke dalam yang namanya dosa. Tadi dosa itu memisahkan antara manusia dengan Allah. Ya, baik. Nah, ini ada film. Boleh deh kita tunjukkan saja, ya. Mungkin cerita ini kita sudah tahu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita sudah tahu, kita sudah pernah baca di dalam kitab suci. Tapi kita lihat perbandingannya. Ketika pertama Allah menciptakan segala sesuatunya baik, lalu kita lihat video yang tadi terakhir, manusia jatuh ke dalam dosa. Perbandingannya jauh sekali, ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi apakah rencana Allah di situ berakhir untuk mengasihi manusia? Tidak. Ya, Allah masih mengasihi manusia. Tetapi yang namanya dosa itu harus ada hukumannya. Betul, Bapak Ibu sekalian? Ya, Allah memang Maha Pengasih, Allah memang Maha Pengampun. Tapi yang namanya dosa ada konsekuensi, ya, seperti itu. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang, tidak terkecuali saya pun telah berbuat dosa. Untuk itu gereja Katolik mempunyai yang namanya sakramen pengakuan dosa. Penuh tuh pasca kemarin, Bapak Ibu sekalian, benar ya? Apa? Kita pergunakan untuk kita mengaku dosa karena kita sadar kita manusia berdosa. Yang namanya dosa ada hukumannya. Apa hukumannya, Bapak Ibu sekalian? Semua manusia berdosa sehingga tercipta jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Lewat dosa asal terus menerus dan turun temurun sampai saat ini. Tetapi Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Jejak kasih Allah masih bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yes, upah dosa apa? Maut itu apa? Mati. Betul, Bapak Ibu sekalian. Tetapi tidak berhenti sampai situ ayatnya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah kita masih melihat jejak kasih Allah yang semula bahwa Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Walaupun manusia ciptaannya sudah berdosa dan menimbulkan banyak kekacauan, Allah tetap mengasihi manusia. Luar biasa Allah kita, benar. Kalau kita gitu kan ya, orang lain melakukan kesalahan sama kita sekali oke, 2 kali oke, 3 kali rasa lebih suka. Benar, lihat. Kadang kita suka seperti itu. Tapi Allah kita sungguh amat sangat baik dan masih mengasihi kita sampai saat ini. Walaupun kita berdosa, kita masih diberikan hidup, kita masih diberikan kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, terutama lagi kesempatan apa? Kesempatan setelah kita mengalami kasihnya Allah, kita bisa menceritakannya kepada orang lain. Itu kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Ya, biarlah orang lain mengenal siapa Tuhan kita. Dan orang lain bisa tahu ketika kita sebelum ikut camp sama sesudah ikut camp ada bedanya, Bapak Ibu sekalian. Gitu kan? Nanti pastor bisa lihat, oh iya, umatku sebelum ikut camp sama sesudah ikut camp berbeda. Karena kenapa? Kita punya tugas menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Ya, di sini kita mau belajar bersama-sama untuk menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk nama kita, bukan untuk nama gereja, tapi biarlah semakin banyak orang yang diselamatkan dan mengalami kasih-Nya Tuhan. Itulah perlunya kita mewartakan Injil. Memang kita masih berdosa, tetapi kita diberikan kesempatan. Maukah Bapak Ibu menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mewartakan Injil? Ada yang nanggung, ada yang masih mau nggak ya? Ingat
kembali tadi dari kerasulan awam. Bagi anggota gereja yang tidak melakukan apapun dianggap tidak berguna bagi gereja. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berguna. Ya, jadi kembali Bapak Ibu, kebenaran pertama tadi apa? Rencana Allah. Apa rencana Allah? Allah sangat mengasihi manusia. Kebenaran kedua apa? Masalah kita apa? Dosa. Tetapi walau kita berdosa, tadi ingat ada kasih karunia Allah. Ya, nah makanya kita diberikan kesempatan untuk menjadi pembawa kabar baik sebagai evangelizer. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang evangelizer, sebagai seorang pembawa kabar baik, ketika nanti kita bertemu dengan orang-orang sekitar kita mau menciptakan, men-sharingkan kasih Tuhan yang sudah kita terima, betul ya? Jadi Tuhan sendiri, gitu kan, kepada orang-orang sekitar kita. Bukan memaksakan agar orang itu menerima Tuhan, ya, bukan memaksakan, tetapi biarlah lewat cerita sharing iman kita, orang itu juga boleh mengalami kasihnya Tuhan. Jadi kita jangan maksa, jangan sampai ada terjadi perdebatan, ya, lagi sampai ribut, jangan, karena bukan itu. Kalau kita namanya pembawa kabar baik, ya kabar baik yang kita berikan, bukan kabar buruk, betul ya? Nah, kalau menjadi pembawa kabar baik, ya, pembawa kabar baik apa yang harus kita lakukan? Kita membawa terang kepada orang lain tanpa memaksa. Ya, Bapak Ibu sekalian, menjadi pembawa kabar baik terlebih utama kita lakukan di dalam rumah kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri, di dalam gereja kita sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, anak saya yang paling kecil itu dari dia kelas 2 SD selalu ikut mamahnya untuk ngajar dokumen anak. Jadi kalau mamahnya lagi ngajar, saya lagi ngajar, anak saya duduk di belakang, gitu kan ya. Jadi sabar gambar, dia dengerin mamahnya ngomong, gitu kan, seperti itu. Lalu saya pernah bilang seperti ini pada anak-anak dokumen, gitu kan ya. Oke, kita semua berdosa. Apa itu dosa, gitu kan ya? Melanggar perintah Tuhan. Oke. Contoh dosa apa? Gitu kan ya. Oh, mereka tahu. Contoh dosa itu marah-marah, dosa. Iri hati, dosa. Sombong, dosa. Gitu kan ya. Nah, iya betul. Kita kalau suka marah-marah itu kita melakukan dosa. Kalau kita iri hati, kita sombong, kita kikir, kita seperti itu adalah dosa. Anak saya dengar, ya. Lalu suatu ketika, gitu kan, di rumah, anak saya waktu masih kecil, dia kan suka main belantakin barang-barangnya, gitu kan. Ketika dia belantakin barang-barangnya, lalu saya bilang, Dek, beresin. Nanti mah, oke. Nanti kalau udah selesai saya beresin, saya tungguin. Gitu kan. Lalu saya lihat, dia lagi nonton TV, barang masih belantakan, berarti sudah selesai main dong, Bapak Ibu sekalian kalau udah nonton TV. Saya bilang, Dek, beresin. Bentar mah nunggu iklan. Ya, nunggu iklan. Lalu ada iklannya udah lewat Bapak Ibu sekalian. Saya lalu tanya, Dek, iklannya udah lewat. Bentar Mak, masih mau main. Tapi tidak dimainin Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu makin lama nada saya bukan nada C lagi, udah jadi A Bapak Ibu sekalian. Dek, beresin nggak? Ya. Udah makin lama makin emosi. Karena kenapa? Udah malam, usia mandi, usia belajar, itu aja belum beresin. Mau apa? Gitu kan. Dek, beresin. Bentar Mak, iklan dulu. Dia lagi nonton lagi, iklan dulu. Sampai akhirnya saya habis kesabaran saya. Saya bilang, sekarang beresin. Kalau nggak diberesin, mainan itu besok hilang. Mama buang. Nah, biasanya mama kayak gitu ya. Yang isinya mama bener nggak? Punya pengalaman yang sama nggak? Punya. Mama buang. Lalu anak saya cuma ngomong gini, Mah, kan waktu itu mama bilang, waktu di kelas kata komen, katanya kalau marah-marah itu anak saya cuma ngomong gitu sambil beresin mainan Bapak Ibu sekalian gitu kan ya. Tetapi saat itu Tuhan menegur saya gitu kan. Nah, apa yang kamu katakan, kamu lakukan gak? Gitu kan. Kita dalam mewartakan Injil firman Tuhan, apa yang kita katakan kita harus lakukan. Kalau kita katakan tapi kita tidak lakukan, artinya ngomong kosong. Dan
Dan sampai saat itu, mulai saat itu Bapak Ibu sekalian, saya berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tapi namanya mama-mama pasti marah dong, gitu aja. Tetapi saya cuma minta seperti ini, Tuhan berikan saya kemampuan, berikan saya kesabaran untuk supaya anak saya pun boleh merasakan pengampunan, boleh merasakan kasihnya Tuhan, sabarnya Tuhan lewat saya sebagai seorang mama. Mulai saat itu saya belajar Bapak Ibu sekalian untuk gak cepat marah, untuk gak cepat naik nada tinggi, gitu kan, untuk sabar. Terus suatu ketika anak saya bilang gini, si mama beda ya. Nah, saya dengerin gitu kan ya. Beda apa? Iya dulu mama suka marah-marah gitu. Sekarang mama jarang marah. Ih bangga Bapak Ibu sekalian. Saya aja bangga apalagi Tuhan Yesus. Sama ya Bapak Ibu sekalian gitu kan. Di dalam kita mau mewartakan Injil, di dalam kita menjadi pengikut Kristus, di dalam kata dan perbuatan kita, biar orang lain bisa melihat Tuhan Yesus hadir. Ya, Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita dan kita mengalami proses bersama dengan Yesus menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya semakin banyak orang yang bisa merasakan kasih Yesus, orang itu percaya Yesus itu nyata. Bukan cuma kata-kata doang, bukan cuma dongeng doang, tapi Yesus itu nyata. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali ulang 4 kebenaran pokok. Yang pertama adalah rencana Allah, yang kedua masalah kita yaitu dosa, yang ketiga jawaban Allah melalui Yesus, yang keempat tanggapan kita yang bisa kita singkat dengan remaja tangga. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kebenaran pertama bahwa Allah punya rencana, bahwa Allah sangat mengasihi manusia dan Allah bersama dengan manusia ingin selalu ada di dalam persekutuan bersama-sama. Supaya apa? Supaya manusia mengalami kasihnya Allah setiap saat. Ya. Tetapi kita lihat kebenaran kedua, manusia punya masalah yaitu dosa. Dan akibat dosa, manusia dengan Allah terbentuk satu jurang yang jauh, yaitu yang dipisahkan oleh yang namanya dosa. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Kalau terpisah antara manusia dengan Allah, dapatkah manusia mengalami kasihnya Allah? Lalu bagaimana supaya manusia bisa merasakan kasih Allah? Kita to be continue untuk 2 minggu lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, baik. Sesi malam hari ini selesai sampai sini. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Boleh. Oke, silakan. Ibu Kiren. Ini salah satu pendamping anak juga di komunitas Gracia ya. Silakan Bu Kiren. Terima kasih. Cici mau nanya, kita kan nanti akhir dari camp ini kan kita belajar mewartakan kabar baik. Yes. Nah, pertanyaan yang paling sering amat entah di anak, di remaja, di dewasa, kenapa Tuhannya Katolik ada 3? Jadi apakah betul Tuhannya Katolik itu ada 3? Gitu? Karena kadang-kadang orang tua kita bertanya pun kita agak takut untuk menjelaskannya sih. Jadi ada nggak penjelasan singkat yang bisa meyakinkan orang kalau Tuhan Katolik itu tidak 3 tapi satu. Terima kasih. Terima kasih. Kak Iren. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Iren? Bawa ke pastor. Betul, kalau nggak bisa jawab, bawa ke pastor gitu kan ya. Nanti aku kenalin sama pastorku gitu kan ya. Nanti kita ngobrol. Jangan sampai kalau kita nggak tahu jawabannya, kita pura-pura tahu. Syukur kalau benar Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak, kita jadinya dosa, benar nggak ya? Oke. Tapi mungkin ada yang tahu jawaban dari Ibu Iren selain kita bawa ke pastor? Nah, itu saya baru tahu Pak. Itu saya baru tahu. Bapak Ibu sekalian, ini satu juga ya. Itu nanti akan diberikan beberapa tips and tricks gitu kan ya. Nanti pada saat mengadakan kunjungan rumah ya.
ya, tapi saya sudah ulang sedikit ini. Ketika kita melakukan kunjungan nanti, ketika kita mendatangkan masjid, jangan kita membandingkan dengan agama yang baru. Ya, gitu. Karena kenapa? Apakah kita mengalami di sana? Tidak, kita mengalami sekarang di dalam iman Katolik kita. Gitu kan ya. Nah, di dalam iman Katolik kita kenapa? Allahnya ada 3. Sebetulnya Allahnya bukan 3. Tritunggal, Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu semuanya adalah satu. Ya, satu dari sejak awal penciptaan. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti lihat, gitu kan ya, di kitab Kejadian, Bapak Ibu sekalian. Ayat 26 ya, Kejadian pertama 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa siapa? Tunggal Maha Kudus. Ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu apa? Yang menciptakan bumi ini. Allah Putra itu siapa? Bapa yang menjelma menjadi manusia. Lalu Allah Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit, Rohnya lah yang saat ini menyertai kita semua. Ya, jadi cuma satu, tidak ada 3. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti makanya banyak-banyaklah membaca Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak-banyaklah untuk kita mendapat informasi yang benar. Salah satu contohnya kita bisa cari di Katolisitas. Di webnya Katolisitas banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sekitar yang ditanyakan kepada umat Katolik. Kenapa umat Katolik menyembah Maria, menghormati Maria, gitu kan ya? Lalu kenapa ada patung segala macam itu? Kita, gitu loh. Kita harus tahu kebenarannya kenapa, gitu kan ya? Kita harus banyak membaca. Karena dari membaca kita akan mengerti. Saya pun dulu sebagai katekumen anak, gampanglah namanya anak kecil gitu kan ya, kita cerita aja. Namanya anak kecil zaman sekarang kritis Bapak Ibu sekalian pertanyaannya gitu kan ya. Saya sampai bingung waktu itu. Pernah ada yang bertanya seperti itu. Kalau misalnya Tuhan dulu menciptakannya baik, kenapa sekarang jadi tidak baik? Padahal itu saya belum tanya loh Bapak Ibu sekalian gitu kan. Tapi mereka bertanya, anak kelas 5 SD gitu kan. Udah bertanya seperti ini ya. Kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan atau kita tidak tahu kebenarannya, kita tidak bisa menerangkan. Padahal kita tahu tadi kebenarannya manusia punya masalah yaitu dosa. Itulah yang menyebabkan tadinya yang baik menjadi tidak baik. Tetapi Allah tidak meninggalkan manusia. Tetap Allah menyertai manusia dan Allah menginginkan kembali manusia kembali pada Allah. Ya, gitu. Kayaknya jawab. Oke, terima kasih. Ada yang lain pertanyaannya seputar materi yang saat ini kita bahas? Ya, silakan. Dengan siapa? Boleh sebutkan nama? Selamat malam semuanya. Saya Cecilia Wulandari. Biasa panggil Cecilia. Oke, Jadi yang ingin saya tanyakan sih itu kan kita manusia lahir itu memang sudah dibilang berdosa karena kita udah punya dosa warisan, yaitu Adam dan Hawa. Yes. Terus ini sebenarnya jadi pertanyaan saya tuh gimana ya? Pertanyaannya selalu berulang-ulang di kepala saya, cuma saya belum berani bertanyakan ke orang-orang atau karena ini pemikiran terlalu kritis atau terlalu kompleks atau gimana gitu. Jadi gini, tadi kan soal tentang masalah kita manusia itu adalah dosa. Itu kan bukan, saya bukan mencari siapa yang salah, cuman kayak iseng aja suka berpikir itu salahnya gimana sih dari si Hawa atau si ular atau salahnya kenapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan? Kalau misalnya nggak diciptakan pasti nggak ada dosa, jadi kita nggak berdosa sampai sekarang. Cuma kayak suka iseng kayak gitu. Terus kan atau mungkin Tuhan itu kan katanya semua rancangan Tuhan itu baik adanya. Iya kan, saya juga percaya itu dan mengalami diri saya. Terus apakah kehargaan iblis itu termasuk rancangan dari Tuhan gitu? Nah, mungkin nggak tahu ya kita terlalu dalam atau mungkin pertanyaannya terlalu kritis atau mungkin di sesi selanjutnya saya kurang tahu, cuma ya suka bertanya aja gitu, cuma belum berani melontarkan pertanyaan ini kepada siapapun karena apa sih terlalu
Ini tahun dalam itu tadi kayak kritis atau kita sederhana. Oke, Iya, tidak apa-apa. Terima kasih, Sisil. Ya, oke. Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Yang bantu saya menjawab? Kalau pertanyaan ini ditanyakan ketika kita melakukan kunjungan, ada jangan kunjungan lah, ketemu orang, lu kenapa jadi Katolik gitu kan ya? Kan Katolik begini, mungkin misalnya ditanyakan seperti itu, apa yang akan kita berikan jawabannya Bapak Ibu sekalian? Ya, boleh, silakan. Jangan bawa ke pastor lagi ya, kasihan pastornya gitu kan ya, udah banyak kerjaan gitu kan ya. Boleh silakan. Boleh saya mulai dari Trinitas tadi Bu? Boleh. Jadi pertanyaan ini memang sering ditanyakan dari teman-teman yang berbeda agama dan kadang-kadang agak sulit menjelaskannya. Kok Tuhan kalian tiga gitu ya? Dan agak sulit memahaminya, tapi pada akhirnya saya memberikan jawaban Tuhan itu satu gitu ya. Tuhan itu satu tapi manifestasinya gitu. Jadi manifestasinya dalam bentuk Roh Kudus, kemudian dalam bentuk jelmaan manusia kayak gitu. Jadi saya juga teringat ada ayat kalau nggak salah di Yohanes itu kayak bilang aku dan Bapa adalah satu. Jadi jika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa gitu. Dan kalau kita tidak melihat Yesus karena Yesus tidak di bumi lagi, berarti patokannya adalah berbahagia orang yang percaya meski tidak melihat gitu. Nah, beberapa ada yang terterima, beberapa ada yang tidak mungkin bisa. Mungkin butuh penjelasan secara biblis kali gitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan Sisil itu kenapa sih Tuhan membiarkan itu semua terjadi? Kalau yang saya pahami di kitab Kejadian itu adalah penuhilah bumi dan taklukkanlah gitu ya. Jadi dari situ saya berpikir, oh ternyata Tuhan itu memberikan freedom kepada manusia untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi freedom itu harus kita ingat ada batasannya gitu. Batasannya adalah dengan kehendak Tuhan. Ketika freedom melewati kehendak Tuhan, maka ada konsekuensinya kayak gitu. Itu sih yang saya pahami. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Baik, ada yang mau menambahkan jawabannya? Oke, tadi yang tunggal kita lewat dulu ya, karena itu sudah lewat. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Tuhan menciptakan keton? Itu kan, ada kerjaan banget gitu kan ya. Betul, tapi nyambung dengan kehendak bebas. Manusia diciptakan dengan satu kehendak bebas. Manusia itu bukan robot. Kalau robot suruh A, pasti ngelakuin A, suruh B, B. Tetapi manusia bukan robot. Manusia bukan ciptaan massal, betul Bapak Ibu sekalian. Ya, manusia itu diciptakan unik. Anak kembar pun ada bedanya, unik gitu kan ya, berbeda gitu kan. Itulah ciptaan Tuhan. Nah, tadi manusia diberikan kehendak bebas untuk mentaati perintah Tuhan atau tidak mentaati perintah Tuhan. Ya. Kalau kita baca di kitab Kejadian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca lagi di kitab Kejadian babnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini jelas ya. Yang lain boleh kamu makan, yang ini jangan. Tapi namanya manusia yang jangan pegang. Benar Bapak Ibu sekalian? So, kalau anak-anak jangan pegang pisau ya, nggak ada orang tuanya apa yang dilakuin. Jangan pegang alat make up apa yang dilakukan dipakai gitu kan. Itulah manusia punya kehendak bebas. Tetapi kembali apakah dia mau taat atau tidak?
kamu dengan sesuatu, nah juga benar nggak Bapak Ibu sekalian? Tuhan tidak sekejam itu. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Makanya kenapa ibadah di gereja, misa di gereja itu banyak jamnya, nggak cuma 1 atau 2. Dan pasti setiap jam di Bandung ini ada yang namanya misa. Kalau telat misa di katedral pagi, ada di Bandung itu. Kalau di Bandung telat, nanti ada di bawah buku. Ada dikasih kesempatan manusia nawe yang mau atau tidak. Ya, seperti itu tuh kehendak bebas ya. Lalu tadi itu tentang pohon, lalu tentang apa lagi tadi? Saya maaf lupa lagi satu. Dosa itu merupakan rancangan Tuhan gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, dosa itu tadi apa? Melawan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita taat. Betul? Seperti Adam dan Hawa, apa yang Tuhan kehendaki taat untuk tidak makan. Betul? Lalu apakah Tuhan menciptakan dosa? Dosa itu merupakan bayangan dari kebenaran. Apakah Tuhan menciptakan gelap? Tidak. Yang dia ciptakan adalah terang. Betul kan? Awalnya gelap, lalu dia ciptakan terang. Betul. Jadi Tuhan atau Allah tidak pernah menciptakan dosa. Ya, kebenarannya apa? Rencana Allah yang pertama tadi. Allah mengasihi manusia dan Allah punya rancangan terbaik buat manusia. Tinggal manusianya mau ikut apa enggak. Ya, kalau mau ikut akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kalau nggak ikut, Tuhan pun nggak akan ninggalin. Ayo balik, gitu kan ya. Ayo balik, seperti terus diberikan kesempatan. Terus kalau misalnya di depan ada tembok nih, udah dikasih tahu sama Tuhan tuh depan ada tembok, tapi saya nggak dengar apa yang terjadi, benjol lah saya. Gitu. Apakah benjol itu diinginkan oleh Tuhan? Iya. Ya, Tuhan udah panggil, ayo itu tembok, ayo balik, gitu kan. Saya dengar, tapi saya tidak melakukan. Itulah dosa. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu kebenaran satu dan kebenaran. Oke, ada lagi pertanyaan satu lagi mungkin? Sebelum kita selesai. Oke, panitia habis waktunya. Habis waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditulis. Nanti untuk 2 minggu lagi ya, kita akan bertemu kembali. Boleh